Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian pada hari ini. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga Allah. dan sahabat-sahabat beliau. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan adab-adab untuk peserta online pada kajian online pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta untuk memutekan audionya dan untuk para akhwat diharapkan untuk menonaktifkan video. Kemudian selama kajian berlangsung, mohon bisa disimak dengan baik dan ikat ilmu dengan catatan dan juga menyiapkan Al-Quran. Untuk pertanyaan, boleh nanti secara langsung dengan raise hand lebih dahulu atau ketik di kolom chat. Kemudian kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu agama. Dan sebagai informasi bahwa kajian ini eh, disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Dan juga kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube tersebut. Ya, kami berharap untuk bisa like dan subscribe channel YouTube Pogi Jaya Mengaji dan juga untuk bisa memfollow Instagram di Kajian Islam Pogi Jaya. Jadi pada sore hari ini ya insya Allah kita akan mendengarkan sirah Nabawiyah khususnya mengenai Perang Taif yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir eh, bersama kita dan untuk mempersingkat waktu pada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Suaranya jelas, Dr. Ridwan? Alhamdulillah. Jelas ya? Baik, Jelas Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتداه بهداه الى يوم الدين اما بعد. Kaum muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil khusus tentunya Masya Allah para dokter dari kajian atau pengajian Pogi Jaya, Dr. Ridwan, Dr. Rian, dan para profesor dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Hafizakumullah, semoga semuanya dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, tentunya taufik, pertolongan, serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita di sore hari ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita senantiasa di atas agamanya, dengan mantap kita masih mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Alhamdulillah. Ya, kita masuk di waktu sore masih di atas fitrah Islam. Alhamdulillah. Semoga kita diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan subhanallah, kebaikan Islam kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di atas satu spirit yang gagah, yaitu tidak ada lain kecuali talabul ilmi. Alhamdulillah, di mana Nabi mengabarkan man yuridillahu bi khairan
yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia agama. Ya, ini adalah password, password hidup bila ingin baik, bercahaya, lurus, bersih, yaitu kita memahami dan mengilmui serta mengamalkan agama kita yang merupakan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, petunjuk bagi kita. Begitu juga Rasulullah SAW, tentunya sang juru petunjuk. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Oleh karena itu subhanallah, semoga kita istiqomah juga di atas jalan ini. Jalan apa? Jalan semangat talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahadahallahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti itu kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan dengan semangat dalam rangka menuntut ilmu. Tentunya ilmu ini maksud secara spesifik ada ilmu agama. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka ya semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, amal yang saleh dan rizki yang thayyib sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Masya Allah, kita barangkali kajian kita tidak terkhusus akidah, tidak terkhusus fikih, tafsir, hadis, tapi sebetulnya subhanallah cakupannya sangat luas. Itu tentang apa? Sirah. Ya, saya mendapatkan amanah, yaitu kajian tentang sirah. Perjalanan hidup manusia tersuci yang isinya akidah, yang isinya akhlak, yang isinya ibadah, yang isinya Allahu Akbar, segala-galanya bagi kita. Ya, yaitu panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Apa sih ya spirit yang kita ingin dapatkan dari mempelajari sirah? Tentunya spiritnya adalah sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu ya agar kita menjadi tauladan, menjadikan Rasulullah SAW tauladan yang baik. Ya, karena subhanallah, mohon maaf, tidak ada keselamatan bagi kita kecuali menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Ya, jadi saya sering bilang, password hidup cuma 2 kalimat. Kalau ingin bahagia, kalau ingin lurus, kalau ingin bercahaya, hanya 2 kalimat. Apa itu? Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah SAW. Ya, dalam 2 ayat berturut-turut, Pak. Surat Al-A'raf ayat 175. Surat Al-A'raf ayat 176. Ya, ketika Allah bercerita tentang Rasulullah, apa kata Allah dalam surat Al-A'raf 175? Falladzina amanu bihi, siapa yang mengimaninya, wa azzaruh, dan memuliakannya, wa nasaru, dan menolongnya, menolong agamanya, menolong sunnahnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan senantiasa mengikuti cahaya, ittiba, cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu cahaya Al-Quran dan Sunnah wahyu, maka kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka pasti bahagia. Mereka pasti bahagia. Ya. Lalu dalam ayat setelahnya Allah katakan, ya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Muhammad agar kalian di atas hidayah. Nah, salah satunya Masya Allah, kita mengenal perjalanan hidupnya sallallahu alaihi wasallam dari semenjak lahir sampai beliau wafat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu pelajaran sirah ya tentang kisah para nabi dan kisah Rasulullah secara khusus ini adalah perjalanan yang sangat penting dan di sana juga membuat kita semangat. Ya, Masya Allah, semangat mengarungi kehidupan ini. Ya, karena yang kita jadikan contoh sosok yang memang senantiasa memberikan semangat, memiliki spirit yang hebat, yang tidak pernah lemah, tidak pernah malas, ya tidak pernah berhenti berjuang, bahkan berkorban dengan bukan harta dan tenaga, darah dan jiwa dia korbankan sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebagaimana Pak dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah katakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya, kisahkanlah. Faqsusil qasas. Ya, kisahkanlah tentang mereka, maksudnya tentang orang-orang saleh, para nabi, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Nah, maka alhamdulillah sekali lagi ini pembahasan yang bagus ya. Terkhusus hari ini pembahasan tentang
Dalam bahasa sirah disebut Hisarut Taif, ya. Bukan perang Taif ya. Hisarut Taif, walaupun judulnya mau perang gitu. Yaitu pengepungan kota Taif. Pengepungan kota Taif, ya. Dan ini juga bagian daripada peperangan. Zaid bin Aslam radhiyallahu an atau rahimahullah taala. Zaid bin Aslam mengatakan, "Kunna nu'allamu maghazi Rasulullah SAW kama nu'allamu suratan minal Quran." Kata beliau, saking pentingnya juga mengenal bagaimana peperangan Nabi SAW, ya kami ya mengajarkan atau diajarkan peperangan Nabi SAW seperti kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena di antara perjalanan perjuangan beliau, dan kita ini hidup berjuang memang, adalah bagaimana Nabi SAW membela agama ini untuk kepentingan kaum muslimin, manusia, ya mengajak ke jalan Allah, yaitu dengan subhanallah menundukkan eh, apa negara-negara atau kabilah-kabilah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah tujuannya. Dan ingat Pak ya, teman-teman semuanya, perang dalam Islam bukan untuk membunuh. Sekali lagi, perang dalam Islam bukan untuk membunuh. Tapi kata Nabi, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya." Siapa yang berperang ya dalam rangka menegakkan kalimat Allah, maka ya fahuwa fi sabilillah, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mohon maaf terkadang kita ini seakan serem ya. Islam ini katanya di bawah pedang gitu kan. Nah, di bawah pedang Islam ini agama darah lah. Tidak. Ya, Nabi SAW selama tidak membunuh, ya Nabi tidak. Makanya ada proses perang itu. Diingatkan dulu, didakwahi dulu, ya. Naam, kalau mau masuk Islam aman, kalau tidak mau masuk Islam gimana? Maka mereka mau tunduk tidak, nanti bayar upeti. Bayar upeti. Ya, ini ketika Islam kuat tentunya ya, ketika Islam masuk adidaya. Semoga Allah kembalikan kejayaan Islam. Nah, baru ketika mereka tidak mau berupeti, ya tidak mau bayar sebagaimana perang Tabuk. Ya, perang Tabuk tidak sampai perang. Karena orang Persia tidak mau, mereka tidak mau diserang, dan mereka mau dibawa kekuasaan kaum muslimin, dan mereka siap bayar upeti. Enggak jadi perang. Ya, dan dihormati tinggal di negara kaum muslimin. Ya, tentunya yaitu adab-adabnya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah contoh nanti. Ini kan perang tentang yaitu masih perpanjangan cerita dari perang Hunain. Ya. Perpanjangan cerita dari perang Hunain kan ini. Gitu kan? Nah, subhanallah, di mana kaum yang sangat cukup membangkang, ya, sangat cukup membangkang, bahkan subhanallah ceritanya dari mulai Nabi lemah sampai kuat tetap membangkang. Ketika Nabi lemah, antum tahu tahun ke berapa? Tahun ke-10 Hijriah, ketika wafat siapa? Khadijah. Ketika wafat siapa? Abu Talib. Disebut tahun kesedihan. Nabi mencari suaka. Di mana orang musyrik Quraisy begitu semakin gencar untuk, ya Allah, ya, menghalangi Nabi, menyakiti, menghisam. Akhirnya Nabi mencari suaka kemana? Ke Taif. Dan itu sudah lewat jauh mungkin dalam sirah kita ya. Nah, di mana Nabi SAW mencari suaka ke Taif, barangkali ada yang ingin sunnah beliau. Tapi ternyata bahkan Nabi dilempari batu, bla bla dan seterusnya. Ya, itu tahun keberapa? 3 tahun sebelum hijrah, Pak. Yang itu sebelum Isra Mi'raj Nabi SAW. Nah, ketika tahun 8 Hijriah, ya, Nabi yaitu tahun ke-9 Hijriah, Masya Allah. Tentunya Nabi hijrah, dan dalam kurun waktu hijrah tahun 13, dalam kurun waktu 10 tahun, ya, Nabi bisa memupuk negara Islam di kota Madinah, dan bahkan dapat mengumpulkan 10.000 bala tentara. Hebat, luar biasa SAW. Dengan pertolongan Allah SWT. Akhirnya, ya, Nabi SAW yaitu berniat yaitu melakukan pembukaan kota Mekah, Fatuh Mekah. Ya, Fatuh Mekah. Nah, maka Rasulullah datang ke kota Mekah dalam keadaan kuat. Sehingga panjang ceritanya, idza ja'a nasrullahi wal fath. Datanglah pertolongan Allah dan kota Mekah pun dibuka. Nah, ketika setelah membuka kota Mekah,
Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya Nabi SAW melanjutkan perjalanan kemana? Ya, ke Taif. Dan orang Taif sebetulnya, ya, ketika ada kabar bahwasanya Muhammad akan datang dari Madinah ke Mekah, mereka itu menyangka bahwasanya Muhammad akan menyerang Taif. Karena dulu Rasulullah dilecehkan, dihinakan. Ya, sehingga mereka siap-siap. Ya, sehingga mereka siap-siap ya mengumpulkan bala tentara. Saya kira ini sudah ya dibahas oleh Ustadz sebelumnya tentang perang Taif. Ya, sampai mereka yaitu dapat mengumpulkan 20.000 bala tentara, 20.000 lebih bala tentara. Ya, di bawah pimpinan siapa? Seorang pemuda belia, 30 tahun dari Bani Sa'ad. Ya, karena mereka berkabilah, ada Bani Sa'ad, ada Bani Hilal, yang terkenal dua, Bani Saqif. Ya, maka kalau kita dengar sahabat As-Saqafi, Bani Saqif itu Taif. Kalau antum pernah umroh ya ke sana, kita diajak ke Taif, nah itulah Bani Saqif. Nah, ujung timurnya namanya Bani, yaitu Hawazin. Ini dua kabilah yang terbesarnya, Hawazin dan Saqif. Ya, maka terkumpullah yaitu bala tentara di bawah pimpinan yaitu Auf bin Malik An-Nasr, ya. Subhanallah, terkumpul 20.000 bala tentara. Dan saya kira sudah lewat di pembahasan ini, bahkan yang apa namanya yang cukup ide gilanya, ide yang luar biasa, ide yang di luar nalar. Pertama yaitu ketika Nabi setelah menyelesaikan Fatu Makkah, tentunya Nabi tadi ya melakukan penyerangan ke kota Taif, ya, maka terjadilah perang apa namanya? Perang Hunain. Ya, Allah sebutkan, ya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni'akum syai'an. Di perang Hunain disebutkan dalam Al-Qur'an. Hunain yaitu satu lembah 86 kilo dari kota Makkah. Ya, lebih dekat ke Taif, lebih dekat ke Taif. Maka berkumpullah kaum, singkat ceritanya, di perang Taif, di perang Hunain, ya, terkumpul berapa? 20.000 bala tentara lebih di perang Hunain. Di bawah tadi pemimpin siapa? Yaitu Auf bin Malik An-Nasr. Auf bin Malik An-Nasr dari Bani Sa'ad. Dan dia punya ide gila. Gimana ide gilanya? Ya, ide gilanya, dan ini tidak pernah, ya, ini tidak pernah terjadi di apa namanya? Ini tidak pernah terjadi di peperangan sepanjang masa, ya, di mana siapa tadi? Malik bin Nasr dalam rangka berperang memerangi Nabi Muhammad SAW, setelah bisa mengumpulkan 20 bala tentara, dia ajak semua istri-istrinya wajib ikut, anak-anaknya wajib ikut. Ya, istri dan anaknya wajib ikut. Kemudian apa lagi? Unta-untanya, kambingnya, ternaknya, semua wajib ikut. Dalam rangka apa? Menyemangati pasukan. Ya, agar mereka semangat bahwasanya mereka perang itu membela orang-orang di belakang mereka. Makanya pasukan berkuda, pasukan berunta, baru di belakangnya kambing, ternak, terus istri-istrinya, anak-anaknya. Ya. Nah, ketika terdengar ya ide ini, walaupun sudah dinasihati, ya, oleh seorang pemimpin, seorang ahli perang di zaman itu, namanya Duraid, ya. Dan saya, jangan kau lakukan itu, ya. Kalau kalian kalah bagaimana? Ya, kalau kalian kalah, ketika kalian menang, mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa berperang. Kalau kalian kalah, bagaimana? Yaitu harta kalian. Sudah diingatkan, tapi mohon maaf, ya, Auf bin Malik An-Nasr tetap tidak mau mendengar. Dan dia memang baru 30 tahun, ya, belum, ya, namanya pemimpin 30 tahun, ya, masih cengkir, ya, belum memiliki, ya, kapasitas maslahat dan madarat yang matang. Baik. Akhirnya masyarakat muslimin ketika mendengar itu, Bapak Ibu sekalian, ketika perang Hunain, bahwasanya pasukan Taif, Bani Saqif, Bani Hawazin, ya, kemudian Bani Sa'ad, ya, dan seterusnya Bani Harb, mereka mengumpul 20.000 bala tentara, bersama mereka anaknya, istrinya, ya, kemudian hewan ternaknya, sampai ayamnya berkokok ikut. Ya, untuk menyemangati. Maka apa kata Nabi? Ketika sampai, Nabi SAW tentunya tinggal 19 hari, ya, ketika Fathu Mekah, sampai kabar dan Nabi pun mau menyerang Taif.
Ya, mau membuka kota Taif. Apa kata Nabi? Tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Kata Nabi, ya, kabar tentang datangnya pasukan Taif dengan tadi pasukan yang bersamanya anaknya, istrinya dan seterusnya, itu akan menjadi ghanimah kaum muslimin insyaallah. Ya. Masya Allah ya. Maka kaum muslimin kaumullah, panjang cerita dan bukan itu yang kita bahas, ya. Yaitu terjadilah perang Hunain dan kemenangan gemilang terjadi apa? Didapatkan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Dan sangat sedikit yang terbunuh di kalangan kaum muslimin. Diceritakan bahwa yang terbunuh cuma 4 orang dari 12.000 pasukan, dari 10.000 pasukan, ya. Maaf, dari 12.000 pasukan yang dibawa Nabi SAW dan 20.000 yang wafat dari kaum muslimin di perang Hunain cuma hanya 4 orang, ya. Dan yang luka cuma sedikit, termasuk yaitu Abu Bakar pun luka, tapi luka ringan saja. Namun di tengah, ya Pak, di tengah orang-orang musyrik Quraisy, ya, di antara mereka yang mati yaitu 70 orang. Di tengah perang Hunain. Namun tentunya pasukan mereka masih lebih dari 20.000. Oke. Sehingga kaum muslimin Allah, ya, kocar kacir, terjadi peperangan kocar kacir dan meninggalkan gonimah yang luar biasa. Makanya Pak Bu, dalam sejarah Islam gonimah terbesar perang apa? Hah? Perang Hunain. Gonimat terbesar. Dari ide lucu seorang pemimpin muda yang ya balita nih, belia ya. Nah, yaitu ya Pak Auf bin Nasr yang sudah diingatkan sebetulnya oleh orang sepuh-sepuh para sepuh di sana, tapi dia tidak mau. Ya, namanya pemimpin tapi ya tidak bisa ditolak kalau memimpin, tapi pemimpin yang kurang akal ya. Karena dia masih sangat muda belia. Tapi kaum muslimin sehingga apa? Sehingga luar biasa perang Hunain meninggalkan berapa? 6.000 tawanan dari kalangan wanita dan anak-anak. 6.000 tawanan, Pak. Istri mereka ada yang hamil, ada yang masih muda istrinya, ada yang apa perawan, Pak. Dan itu kan nanti akan jadi hamba saya, Pak. Dan halal, ya. Halal bagi kaum muslimin. Lalu 24.000 unta. Lalu 40.000 kambing. Ya, 4.000 yaitu 4.000 ukiyah perak, jadi ya beratus-ratus bahkan berton ya apa namanya perak, yaitu perhiasan mereka dan seterusnya. Oke, sehingga kaum muslimin Allah ketika mereka kocar kacir, ya, ketika mereka kocar kacir, nah mereka lari, yaitu dua khususnya, yaitu Bani Saqif yang sekarang tinggal di Taif, dan Taif itu masya Allah ya tanah subur. Kalau bapak-bapak ke Taif, kalau kita lagi umrah tuh ya, kita dibawa di sana ada apa? Penghasilan mereka apa? Dingin ya, seger ya. Kemudian buah-buahan, anggurnya, masya Allah manis dan seterusnya. Taif. Dan itu penghasilan mereka dan itu penghidupan mereka dan mereka kaya dengan hasil buminya dan sejuk. Ya subhanallah. Kaum muslimin Allah, maka dua kabilah Bani Hawazin, Bani Saqif yang dari Taif dan Bani Hawazin, mereka kocar kacir tanpa apa tapi? Tanpa istri, tanpa anak, tanpa yaitu harta yang mereka bawa semua ditinggalkan menjadi apa? Menjadi rampasan perang yang dibawa oleh Nabi SAW ke tempat di suatu tempat namanya Ja'ranah. Ya, ke suatu tempat namanya Ja'ranah dan ya kita ya bagi yang umrah terkadang kita kalau pas misalkan ada yang mau apa ihram lagi mereka ngambil dari Ja'ranah. Ya, satu sumur tidak jauh dari kota Makkah di tanah halal. Nah, di situ disimpan ya. Dan Nabi SAW ya akhirnya Nabi SAW Bapak Ibu sekalian ya membawa kembali bala tentara. Jadi setelah selesai perang Hunain selesai maka dikumpulkanlah yaitu ghanimah di harta sambat perang di daerah namanya Ja'ranah ya. Akhirnya Nabi SAW membawa pasukan ya membawa pasukan kemana? Menuju Taif. Bapak Ibu sekalian, mengejar siapa tadi? Mengejar siapa? Yaitu Bani Saqif, asli penduduk Taif dan Bani Hawazin. Ya, dengan membawa 12.000 bala tentara. Ya, sallallahu alaihi wasallam. 10.000 dari sahabat dan 2.000 dari yang baru masuk Islam. Ya, karena baru terjadi pembukaan kota Mekah. Ya, berbondong-bondong kan kata Allah bahwa faraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Allah, engkau melihat Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin rahimakumullah, berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Taif, dan orang-orang Taif tahu, ya. Naam, yaitu Rasulullah mengejar mereka ke Taif. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di Taif ya terdapat benteng yang kuat, ya, hisn, ya, benteng yang sangat kuat, walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada, ya, sudah hancur. Maka ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW ya mau mengejar mereka, maka mereka semua 2.000 bala tentara itu kecuali sedikit semuanya bersembunyi di benteng itu. Benteng kuat yang sangat tinggi di Taif. Kalau Bapak Ibu ya pernah ke Taif, ada Masjid Ibnu Abbas, ya. Masjid Ibnu Abbas dan sekitar itu, Pak. Walaupun sudah tidak ada bentengnya sekarang, ya. Maka mereka kaum muslimin rahimakumullah, ya, semuanya berkumpul dengan, yaitu apa yang tersisa tentunya dari bala tentara 20.000 bala tentara. Namun tadi itu mereka tentunya sebetulnya dalam keadaan hina. Kenapa? Tidak ada istri, tidak ada anak. Allahu Akbar. Hati mereka berkecamuk, dan sebagian harta mereka menjadi rampasan perang. Gara-gara siapa tadi? Ya, yaitu Auf bin Malik An-Nasr. Ya, karena perang bersama, yaitu harta-harta mereka. Kaum muslimin, maka sampailah Nabi SAW kemana? Ke Taif. Ya, sehingga Nabi SAW ketika sampai ke Taif dan mendapatkan semua pasukan Taif berada di mana tadi? Di benteng. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat di sini, maka Nabi SAW mengepung benteng tersebut dari jarak yang sangat dekat, ya. Sehingga Nabi memberikan semangat. Abu Najih, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, kata beliau, hasarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hisn Taif. Kami mengepung, yaitu bersama Nabi SAW, yaitu benteng Taif. Kemudian fasami itu Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man balagha bisahmin falahu darajatan fil jannah. Barang siapa yang, ya, memanahkan panahnya dan sampai ke benteng, apalagi bisa membunuh seorang, bisa dalam rangka memerangi dan membunuh seorang musuh, ya, maka baginya derajat di surga. Lalu kata Nabi, waman rama bisahmin fi sabilillah, dan siapa yang melempar, kalau tadi lempar sampai dan kena, dan barang siapa yang melempar itu panahnya, ya, fahuwa adlu muharrar, maka dia seperti memerdekakan hamba sahaya. Maka para sahabat semangat, ya, dimotivasi. Dan inilah tentunya salah satu, ya, naam, yang senantiasa dilakukan Nabi SAW, memberikan apa? Motivasi, mubasyir, ya, di medan perang. Karena perang ini tentunya imma hidup mulia atau mati syahid, dan pahalanya luar biasa. Akhirnya sampai kata Abu Nujaih, fabalagtu yaumidin sittata asyara sahman. Nah, aku pun sempat melemparkan, yaitu 16, yaitu 16 anak panahku. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ya, benteng Taif sungguh sangat besar dan tinggi, sehingga tidak bisa untuk ditembus. Ya, sementara yang di dalam benteng gimana? Yang di dalam benteng menghujani sahabat dengan tombak dan panahnya. Subhanallah. Akhirnya kaum muslimin, ya, teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Ta'ala, akhirnya subhanallah berguguranlah sebagian dari pasukan muslimin, di antaranya di awal peperangan 12 kaum muslimin syahid karena dihujani dari atas, ya, sementara yang dari bawah nggak nyampe, ketika nyampe pun ya lemah gitu. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Al-Hubayb bin Mundir. Al-Hubayb bin Mundir mengusulkan, wahai Rasulullah, tidak mungkin kita ini mengepung dari jarak dekat, maka hendaknya kita mundur, wahai Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah pun subhanallah, ya, sebagai pemimpin yang bijak, dan Hubayb bin Mundir, ya, ini juga salah satu, yaitu seseorang yang ahli dalam bidang perang. Akhirnya Rasulullah mengikuti resep mundur, ya, membuat perkemahan agak jauh, nah, dari benteng, dan disitulah, wallahu alam, ya, disebutkan bahwasanya disitulah yang sekarang dibangun Masjid Taif, atau disebut Masjid Ibnu Abbas. Jadi itu sekarang, ya, Masjid Ibnu Abbas yang ada sekarang, atau Masjid Taif, itu tempat Nabi SAW, ya, mengepung para benteng Taif, namun agak jauh daripada bentengnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, berapa hari Rasulullah SAW mengepung Taif dengan 12.000 tentara?
Sementara orang-orang Taif itu ketakutan, ya. Sementara orang Taif ketakutan dan mereka di atas kehinaan juga. Kenapa? Ya, karena subhanallah, mereka pun bagaimana sih hati seorang ayah ketika jauh dari anaknya? Bagaimana hati seorang suami jauh dari istrinya, dan itu sudah menjadi hak milik kaum muslimin, ya. Dan mereka penuh dengan ketakutan. Namun ya bagaimana lagi, mereka harus mempertahankan negerinya, kemudian dirinya. Akhirnya mereka yaitu terkurung di benteng mereka dan dikepung. Ya, ada yang mengatakan yaitu selama 18 hari, ada yang mengatakan 19 hari, ada yang mengatakan, namun Ibnu Ishaq dalam sirahnya pendapat yang lebih dekat yaitu selama sekitar 20 hari Rasulullah SAW mengepung benteng tersebut. Tapi kaum muslimin itu yang pertama. Nah, Nabi menggunakan beberapa cara, Pak. Ya, Nabi menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama apa? Yaitu mengepung dari jarak dekat, lalu menjauh dan memanahi panah, dan ini gagal. Ya, gagal Nabi lakukan. Cara yang kedua, Nabi berpikir ada cara yang kedua. Apa itu? Yaitu membuat al-manjanik. Apa itu manjanik, Pak? Ketepel gede. Ya, untuk melempar apa? Dari kejauhan melempar batu barangkali bisa, atau melempar benda besar. Ya, gimana ya anunya ya. Pokoknya banjadik ya, ada apa ya kayak ketepel tapi untuk melempar batu besar, Pak, dari jauh. Ya. Untuk apa? Untuk bisa menghancurkan tembok, yaitu apa? Untuk bisa menghancurkan tembok benteng mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah. Dan ini asas prakarsa siapa? Usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Jadi Salman Al-Farisi punya pengalaman sebagaimana beliau yang mengusulkan perang Khandaq, ya beliau juga yang mengusulkan yaitu bikin manjanik. Ya bahwasanya di Persia dulu kalau perang terjadi jarak jauh, maka yaitu dengan melemparkan besi atau batu besar untuk menghancurkan mereka. Kalau kita bom ya sekarang, ya dulu ada bom ya. Nah, maka subhanallah, namun itu pun gagal. Ya, itu pun karena benteng Taif begitu besar. Ya, begitu yaitu tidak bisa bergeming. Maka itu cara kedua pun gagal untuk bisa menyerang itu apa namanya benteng Taif yang di situ pasukan yaitu Saqif yang asli Taif dan juga Hawazin. Ya, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya Nabi SAW diusulkan membuat dabbabah. Apa itu dabbabah? Yaitu tameng, namun besar, Pak, tameng besar, terbuat atapnya dari kulit, kulit apa? Kulit apa namanya? Kulit sapi atau kulit unta. Ya, jadi dibokong oleh banyak orang, ya untuk di bawah itu kulit tersebut. Jadi ada apa? Dibuat kayak apa ya? Kayak tanduk gitu, kayak tanduk lalu ditutup oleh kulit ya kambing atau kulit sapi, ya dengan kayu, dibuat dengan kayu, lalu yaitu mereka bersembunyi di bawah tanduk itu. Untuk apa? Untuk bisa sampai ke benteng lalu melubangi benteng. Ya. Nah, ini kaum muslimin kaumullah dilakukan yang cara yang ketiga oleh Nabi SAW. Apakah berhasil? Ya, ternyata subhanallah. Pasukan Taif kaum musyrikin mereka punya ide, yaitu apa? Mereka memotong-motong besi, ya, lalu diruncingkan besinya, lalu dibakar sampai memerah. Ya, dibakar sampai memerah. Lalu dilemparkan ke dababah tersebut, ke tandu-tandu itu. Yang atapnya itu kulit-kulit hewan. Maka subhanallah, ya ketika besi-besi panas yang sudah memerah dilemparkan, akhirnya tandu itu rusak, yang akhirnya membakar, ya, yang akhirnya membakar tandu tersebut, bahkan sebagian kaum muslimin gugur. Ya, ada yang terluka, ada yang patah, bahkan ada yang gugur. Ya, yaitu disebabkan itu besi panas yang dilemparkan oleh kaum Hawazin dan kaum Bani Saqi. Berhasil tidak, Pak? Hah? Berhasil tidak? Tidak berhasil. Gagal lagi. Ya, menyerang Taif dengan cara yang ketiga. Cara yang keempat, Masya muslimin kemallah, Nabi berpikir lagi. Bagaimana bisa mengoceh pengecoh yaitu kekuatan mereka sehingga mereka mau keluar, terpancing. Karena kalau mereka mau keluar diperangi, insya Allah mereka akan terkalahkan. Ya, maka Nabi SAW, kaum muslimin kaumullah, akhirnya memiliki ide keempat, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu mencoba merusak kekayaan mereka. Apa kekayaan mereka?
yaitu tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Taif, yang itu merupakan hasil bumi mereka, khususnya anggur. Ya, khususnya anggur. Maka Nabi berteriak dari luar, ya, kalau kalian tidak keluar, maka kami akan hancurkan perkebunan kalian. Perkebunan anggur, buah-buahan yang lain, dan itu adalah penghasil mereka, dan itu penghidupan mereka. Makanya sampai hari ini, ya, kalau kita ke Taif, kita akan dapatkan, subhanallah, ya, di sana buah-buahan yang luar biasa. Saya beberapa bulan yang lalu dibawa ke kebun, masya Allah ya, apa namanya itu, buah-buahnya begitu manis. Nah, ketika mereka dengar, Pak, ibu-ibu sekalian, teman-teman semuanya, ketika mereka dengar bahwasanya perkebunan mereka akan dibakar, ya, untuk yaitu melemahkan mereka dan seterusnya, akhirnya yaitu salah seorang dari mereka dari dalam, Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi, Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi berteriak dari dalam, yang dia mengatakan, ya Muhammad, lima taqta'u amwalana. Hai Muhammad, kenapa kau rusak yaitu harta kami? Apa salahnya dengan harta kami? Kata mereka. Ima anta khudaha indu harta alaina. Antara engkau ambil buah-buahannya, kalau kau menang atas kami, wa imma anta da'aha lillahi walirrahim. Ya, atau kau tinggalkan, biarkan saja. Kau biarkan saja karena Allah. Ya, di sini mereka pun tentunya sepertinya mereka beriman kepada Allah juga. Tapi mereka penyembah berhala di sana, di Taif itu ada, Pak, teman-teman semuanya, para ikhwat sekalian, ada berhala terbesar yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa namanya? Latta. Allah katakan, afalaitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Lata itu batu, ya, yang disembah, apa namanya, berhala yang disembah sangat besar di kota Taif, yang nanti dihancurkan oleh Khalid bin Walid dan Abu Sufyan radhiyallahu an. Oke. Okay? Tapi mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Kata mereka, kenapa kau rusak harta kami, wahai Muhammad? Apa salahnya harta kami? Ya, kebun-kebun itu jangan kau rusak. Ya, antara kau ambil buahnya silakan, atau ya engkau tinggalkan karena Allah dan ya karena rahim. Apa maksudnya karena rahim di sini? Maksudnya mereka yang melas. Bukankah kami juga ada hubungan keluarga denganmu? Maksudnya gitu. Karena dan itu benar, Pak ya. Ya, kita ketahui bahwasanya nenek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari jalur ibu, dari Aminah, nenek kelima namanya Hindun bin Yarbu', ya, yaitu Hind binti Yarbu' As-Saqafiyah, itu dari Taif, nenek Nabi SAW. Jadi nenek kelima Muhammad bin Amin binti Muhammad, ibunya siapa? Aminah. Aminah binti Barrah, ibunya Aminah Barrah. Ya, ibunya Barrah Ummu Habib, ibunya Habib Barrah binti Auf. Ya, dan seterusnya, nenek kelimanya Hindun binti Yarbu As-Saqafiyah, itu dari Taif. Jadi Nabi dari sisi ibu ada keturunan Taif. Ya, makanya ibunya ketika meninggal, ketika abahnya meninggal dan di umur berapa? 6 tahun, ya, ibunya membawa Rasulullah ke mana? Ke Taif, ya, ke Bani Sa'ad. Ya, sehingga kita dengar ada seorang wanita, siapa namanya? Halimatu As-Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah orang Sa'ad. Bani Sa'ad itu di Taif, ya. Maka kaum muslimin Allah, nah, termasuk yaitu subhanallah, dari sisi ayah nyambung ke Ismail, ya, salah satu kakek mereka bertemu di mana? Di yaitu Rabi'ah bin Nizar, ya, dan Mudar bin Nizar. Nabi dari Rabi'ah bin Nizar dan Mudar bin Nizar, inilah kakek. Oleh karena itu Nabi SAW sebetulnya ada jujutan ke Taif. Dan tentunya Nabi pernah tinggal di Taif, ya. Berapa tahun Nabi tinggal di Taif di masa kecilnya, karena disusui oleh siapa? Oleh yaitu siapa anak oleh Alimatus Sa'diyah. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi membakarnya, ya, tidak menjadi membakarnya. Ya sudah, kata Nabi, ya, kita hormati mereka dan kita tidak membakarnya. Gagal cara yang kedua, cara yang keempat, cara yang kelima, dan ini cara yang terakhir. Nabi SAW melakukan, ya, cara yang kelima, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecoh kekuatan mereka, ya, dengan apa? Dengan memanggil budak-budak mereka, dengan yaitu memberikan harapan kepada budak-budak mereka yang ada di dalam benteng. Kita tahu bahwasanya perbudakan terjadi di zaman itu, dan orang-orang Taif pun punya budak-budak yang membantu mereka urusan, ya, ladang dan seterusnya. Dan tentunya budak tabiatnya pengen apa? Pengen dimerdekakan, bukan gitu? Pengen dimerdekakan, nggak mau jadi budak. Maka Nabi SAW menggunakan cara yang kelima, teriak dari luar.
Kata Nabi, ayu abdin nazala fil hisni wa kharaja ilaina fahuwa hurrun. Kata Nabi SAW, hamba sahaya mana saja, gitu. Dari luar Nabi teriak. Ya, hamba sahaya mana saja, nazala minal hisn, yang mau turun dan keluar dari benteng, ya kepada kami, menuju ke kami, dan ya menuju ke kami, keluar dari sana, fahuwa hurun, maka dia merdeka. Oh ya, maka Nabi memberikan apa? Memberikan kabar gembira atau motivasi. Ya, budak itu kan gak ada urusan. Yang penting mereka merdeka. Gimana caranya kan gitu. Akhirnya Nabi SAW teriak, ayyuma abdin nazara minal hisni wa kharaja ilaina fahuwa hur. Hamba mana saja yang dia keluar dari benteng dan keluar menuju kami, maka kami akan bebaskan dari penghambaan dan akan kami beli. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Maka apa yang terjadi? Ya, yaitu 23 budak ya keluar dari benteng tersebut, ya keluar karena mendengar kabar ini. 23 budak keluar dari benteng tersebut. Ya, salah satunya itu Abu Bakrah As-Saqafi. Ya, ini menjadi sahabat Nabi SAW. Kita kalau kita baca hadis kita sering dengar ada an Abi Bakrah, an Abi Bakrah. Itu dulunya budak, ya, orang Taif. Ya, kenapa disebut Abi Bakrah? Bakrah itu apa, Pak? Bakrah itu kita tahu ya, dulu maaf, kalau kita nimba air ada apa itu? Ada, kalau kita nimba air ada apa itu yang buat anukan tali, ya, itu namanya bakrah. Nah, di mana beliau keluar dari benteng itu pakai bakrah itu, ya, turun pakai bantuan bakrah tersebut, maka dikenal dengan Abu Bakrah, dilaqabi Abu Bakrah, ya, karena memang ketika keluar dari benteng Taif dia menggunakan apa itu seperti roda itu ya, untuk keluar dan digunakan pakai memutar tali. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya keluarlah 23, yaitu apa namanya? Keluarlah 23 bala tentara budak hamba saya dari dalam kota Taif. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya ya keluar dari 23 hamba saya tersebut, tentunya pengaruhnya sangat besar. Pengaruh buruk bagi orang Sakif, itu orang Taif, dan pengaruh kebaikan bagi orang baik kaum muslimin. Apa pengaruh buruknya? Tentunya berkurangnya pasukan mereka. Ya, berkurangnya pasukan mereka. Karena budak-budak ini juga Masya Allah, apalagi budak ya. Budak itu tinggal disuruh, bahkan mereka ya sudah, gimana lagi. Ya. Yang kedua tentunya, budak-budak ini bisa membocorkan ya siasat-siasat dan apa yang terjadi di dalam. Jadi tentunya mereka ya kerugian dengan keluar budak-budak tersebut. Akhirnya ya mereka melarang budak apapun ya keluar ya untuk menemui Rasulullah SAW. Ya, namun sudah kadung keluar berapa? Sudah kadung keluar tiga budak. Ya, nah, dan bertambah bagi kaum muslimin apa? Bertambahnya yaitu pasukan kaum muslimin karena budak-budak itu masuk Islam. Jadi diberdekakan dan masuk Islam. Subhanallah. Dengan kebaikan Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi mengetahui rahasia. Ya, Nabi SAW mengetahui rahasia, yaitu apa yang terjadi di dalam, bagaimana kekuatannya. Salah satu yaitu yang dikabarkan, Nabi bertanya, bagaimana perbekalan mereka di Taif? Ya, di dalam benteng tersebut. Kata budak-budak tersebut, wahai Muhammad, mereka memiliki perbekalan yang sangat banyak. Mereka bisa hidup 1 tahun dengan perbekalan itu di dalam. Subhanallah. Walaupun tentunya dalam keadaan bersedih. Karena istri mereka, anak mereka, ya sebagian ternak mereka berada di Ja'rah. Yang menjadi itu tawanan Nabi SAW, menjadi itu ghanimah Rasulullah SAW. Ya, maka kaum muslimin Allah. Nah, sehingga informasi itu ya membuat Nabi SAW mengambil keputusan, Pak. Jadi usahanya udah berapa itu? Udah 5 ya. Berapa memerangi apa namanya? Mengepung dari jarak dekat, lalu berpindah dan melempari dengan panah, tidak berhasil. Lalu yang kedua bikin apa? Bikin manjanik. Ya, yaitu ketepel besar. Ya, dilempar dengan batu juga tidak berhasil. Lalu Nabi bikin dabab. Apa dabab tadi? Yaitu tameng ya. Dengan apa? Dengan apa itu? Dengan kulit-kulit hewan. Itu juga tidak berhasil karena mereka melemparkan besi-besi panas dan terbakar, bahkan ada yang wafat di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu apa? Mengecoh dia itu harta mereka, kebun-kebun mereka dibakar oleh Nabi SAW. Nah, mereka meminta kepada Nabi ya untuk tidak dibakar
dan meminta karena Allah dan juga karena hubungan silaturahim. Jangan kau hancurkan itu sumber penghasilan kami. Maka Nabi pun akhirnya menyetujuinya. Lalu Nabi SAW yang terakhir, yang kelima, teriak bahwasanya siapa yang di antara kalian budaknya mau keluar dan menuju kami, akan kami merdekakan. Nah itu ya, keluarlah sampai yaitu 23, yaitu budak dari budak Nabi SAW. Dan salah satunya adalah yaitu ketika budak tersebut, keuntungannya bagi kaum muslimin, bergabungnya budak-budak tersebut ke pasukan kaum muslimin, dan Nabi mengetahui kekuatan, Pak. Nabi mengetahui kekuatan. Ya, sudah 5 cara. Dan di sini subhanallah, ya tentunya pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwasanya subhanallah dalam perjuangan ya apapun, maka kita dianjurkan untuk mengambil sebab, berusaha, berusaha, berusaha. Namun tentunya manusia hanya punya usaha. Ini pelajaran penting. Ya, manusia hanya punya usaha. Hasilnya siapa? Hasilnya Rasul, hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi pun ya sudah, bagaimana dia sudah berusaha. Nah, namun ketika Nabi SAW, budak itu keluar, Nabi SAW mendapatkan informasi tentang kekuatan musuh di dalam. Ya, kekuatan musuh di dalam. Di mana bahwasanya perbekalan mereka, wahai ya Rasulullah, perbekalan mereka untuk 1 tahun pun cukup. Jadi, kalaupun dikepung setahun, mereka nggak akan bergeming. Gitu. Dan Nabi SAW mikir, subhanallah. Ya, mohon maaf. Nabi sudah meninggalkan kota Madinah berapa hari? Dan di situ, di sana istri-istrinya, di sana anak-anaknya, kota Madinah. Sementara musuh-musuh Islam bisa masuk ke kota Madinah. Itu satu yang Nabi pikirkan. Ya kan? Yang kedua, subhanallah, sudah mulai berguguran kaum muslimin. Sementara perbekalan pun yang dibawa akan habis. Yang ketiga yaitu, ya kaum muslimin di kota Mekah pun baru masuk Islam, rentan. Harus diopeni. Makanya nanti ya mungkin pembahasan setelahnya Dokter siapa Ridwan dan yang lainnya, yaitu tentang pembagian ghanimah. Ya, bagaimana karena Nabi SAW balik ke Ja'rona dalam keadaan yaitu tidak sampai bisa menaklukkan Sakif di kala itu. Oke. Maka Nabi SAW akhirnya ya setelah mengetahui kekuatan musuh di dalam, walaupun dikepung setahun tidak akan bergeming, maka Nabi SAW memanggil seorang ahli perang di zaman itu yang baru masuk Islam 3 bulan yang lalu, dan dia provokator kaum musyrikin sebetulnya, yang dulunya memerangi Nabi SAW. Ya, dia yang membatalkan yaitu perjanjian Hudaybiyah, yaitu namanya Nufail bin Muawiyah. Ya, Nufail bin Muawiyah. Maka Nabi SAW, namun dia masuk Islam. Dan subhanallah, sosok Nufail ini luar biasa. Ya, beliaulah sebetulnya yang menjadi prakarsa yang mengusulkan pembukaan kota Mekah, yang mengusulkan perang Hunain, ya bahkan yaitu mengepung Taif. Beliau ini. Itu siapa tadi? Yang menjadi penasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW subhanallah memanggil Nufail bin Muawiyah, dan mengajak musyawarah, luar biasa. Dan di sini pelajaran bagi kita, ya, bahwa seorang pemimpin segagah apapun, apalagi dia seorang nabi dengan wahyunya bisa melakukan apapun. Ya sebetulnya, tapi Nabi subhanallah tidak meninggalkan musyawarah. Inilah pentingnya, ini di antara pelajaran yang kita ambil. Bahwasanya segala sesuatu, kata Nabi, ma khaba man istashar wa ma nadima, ma khaba man istakar wa ma nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang istikharah, dan tidak akan sedih orang yang bermusyawarah. Makanya dalam Islam ada apa? Ya, ada surat Asy-Syura. Surat tentang musyawarah. Ya. Naam, dan di kita pun dalam sila keberapa itu? Ya. Naam, kerakyatan yang dipimpin dengan permusyawaratan perwakilan ya. Alhamdulillah. Maka Nabi pun mengajak musyawarah. Maka apa kata Nufail, Pak Bu, teman-teman semuanya? Apa kata Nufail? Ketika ditanya bagaimana Nufail, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini sudah usaha-usaha sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Apa kata Nufail? Ya Rasulullah. Ya, kata Nufail membuat sebuah analogi. Ya Rasulullah, sa'labun fi juhrin. Ya, in aqamta alaihi aqadtahu wa in taraktahu lam yaduruka syai'an. Apa kata wahai Rasulullah? Mereka itu seperti rubah di dalam lubang. Ada rubah di dalam lubang. Ya, jika Anda menunggu di atasnya, Anda akan menangkapnya. Maksudnya nunggu lama nanti juga keluar gitu. Akan menangkapnya. Dan jika Anda meninggalkannya, maka tidak akan membahayakan Anda. Paham ya Pak ya? Jadi kata Nufail,
dianalogikan seperti rubah. Rasul mereka itu seperti rubah di dalam kandang. Kita ingin dapatkan mereka. Ya, ingin mereka masuk Islam dan mereka yaitu tunduk kepada kita. Namun susah kita untuk mendapatkannya. Bila mereka dibiarkan dan lama kita tunggu, nanti mereka keluar. Namun bila mereka ditinggalkan pun tidak berbahaya sama kita. Mereka sudah takut sama kita kok. Artinya, dan Nabi memikir, nah, kalau ditunggu kapan? Maka kapan mereka keluar? Ya, berapa bulan? Sementara Madinah ditinggalkan. Ya, sementara Mekah juga yang baru masuk Islam. Aduh, ya diabaikan. Ya sementara tidak sedikit, ya maaf ya Pak, ya orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah, makanya ketika Nabi meninggal banyak yang murtad lagi karena imannya masih lemah. Sementara ini ngurusin apa? Ngurusin Taif. Ya sementara yaitu kekuatan Nabi sudah terukur, kayaknya susah ini, sulit gitu ya. Maka Nabi realistis. Maka kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk meninggalkan kota Taif. Ya, inna qafiluna insyaallah. Ya sudah, kalau gitu kata Nabi, inna qafiluna insyaallah. Kalau gitu kita ya beranjak dari sini insyaallah. Ya maksudnya kita balik. Menuju ke mana? Menuju Ja'ranah. Yaitu ngurusin apa? Apa itu? Ghanimah yang sangat luar biasa. Ghanimah terbesar di dunia. Di saat itu. Dalam perjalanan Islam, ghanimah terbesar, ghanimah Hunain. Yang nanti ini akan ada judul apa? Pembahasan bagus ya. Yaitu bagaimana Nabi SAW ya, yaitu membagikan ghanimah yang subhanallah, ada pelajaran penting nanti dari di mana Nabi tidak memberikan sedikit pun kepada kaum Ansar. Nabi hanya memberikan kepada muhajirin dan kepada para mu'allafatu qulubuhum yang baru masuk Islam dari pembesar-pembesar Quraisy di saat itu. Nah, itu nanti pembahasannya itu ya. Maka Nabi kembali ke Jordan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat ya, setelah 20 hari bayangkan, 19 hari dan mereka punya kesungguhan untuk memerangi Saum Sakif untuk sampai yaitu mereka tunduk betul-betul, masih memiliki sebagian mereka masih memiliki semangat. Akhirnya ketika mengatakan Nabi usul kita besok balik, ya, laka subhanallah tidak sedikit dari sahabat tidak sependapat dengan Nabi SAW. Maka mereka mengatakan nadhabu wala natahu. Rasul, kita pergi begitu saja lalu kita tidak sampai buka, kita tidak sampai tundukkan mereka ya Rasulullah. Kenapa kita tidak sabar maksudnya gitu? Kenapa kita tidak tundukkan mereka? Dan itu yang mengusulkan seperti itu banyak dari sahabat. Maksudnya sahabat masih penasaran, masa sih gitu loh. Ya 12.000 kita tidak bisa mampu menembus benteng mereka. Akhirnya Nabi SAW memberikan kesempatan. Kata Nabi, "Ugdu alal kital." Ya sudah, coba besok kita berperang lagi. Besok berperang lagi. Ya, maksudnya besok kita serang lagi. Maka subhanallah keesokan hari Nabi ngetes mereka para sahabat lagi, ya maka mereka pun kembali memerangi dengan apa? Dengan yaitu melemparkan sisa-sisa anak panah, tombaknya dari kejauhan dan usaha-usaha. Namun yang terjadi nihil, bahkan terjadi banyak yang cedera dari kalangan sahabat. Ya, yang tertusuk panah Taif, yang tombak, bahkan ada yang wafat. Ya, akhirnya Nabi SAW mengulangi perkataannya, inna qafiluna gadan insyaallah. Ya sudah, ya kan sudah bisa, kenapa? Kalian sudah tahu kan? Nggak bisa sudah, ya gitu. Kekuatan kita sudah realistis saja, sudah selesai. Gimana lagi? Ya, kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak mampu sudah. Akhirnya inna qafiluna insyaallah. Sudah kita balik deh besok. Ya kita kembali ke Ja'ranah, ke tempat di mana yaitu ghanimah kita sedang ditunggu dan dikumpulkan dan dijaga di sana. Akhirnya para sahabat pun ya mereka pasrah dan sebagian mereka bergembira dan tersenyum, ya sudahlah kalau gitu ya kita ya mengalah deh ya. Makanya oleh karena itu kaum muslimin kaumullah, ya akhirnya itulah ujung ya, itu ujung penyerangan atau penyerbuan atau apa namanya eh, pengepungan yaitu kota Taif. Berhasil apa tidak, Pak? Berhasil apa tidak? Hah? Dokter Ridwan, berhasil apa tidak? Ya Ustaz, Berhasil apa tidak? Pengepungan kota Taif berhasil apa tidak? tidak berhasil masuk Ustaz. Tidak berhasil masuk. Ya, tidak berhasil. Taib, kaum muslimin rahimakumullah, ya. Nah, dari sini kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran penting bagi kita bahwa dalam perjuangan ya
Yang pasti semuanya dengan takdir Allah dan ada hikmahnya dan ternyata hikmahnya besar, Pak. Ya. Dalam perjuangan tentunya tidak setiap perjuangan kita Allah mudahkan. Ya. Sekali bernabi dan sahabat saja, Masya Allah. Apalagi kita ya. Jadi ketika kita, maaf ya, ada gagal, ya, dan kita di atas realistis sebetulnya. Ya, maka subhanallah, eh, eh, apa namanya, bukan sebuah konsekuensi perjuangan itu, setiap perjuangan kita harus berhasil, jangan ya. Jadi gitu ya. Dan ini menanamkan akidah bahwasanya hakikat yang memberikan keberhasilan bukan perjuangan kita, bukan gagahnya kita, bukan banyaknya kita, bukan sekedar semangat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi alhamdulillah, ketika terjadi qadar Allah. Dan yang kedua tentunya ya, eh, jangan tenggelam, maaf ya, dengan pekerjaan yang kita tidak mampu. Sudah. Nabi SAW sudah realistis sudah. Ya, Nabi sudah memandang ini susah, ini sudah. Apa Nabi usahanya sekali? Tidak. Sekali, dua kali, tiga kali. Nabi sudah ngitung. Terakhir, budak-budak mengatakan, Rasul, kalaupun dikepung setahun, nggak akan mereka mundur, Rasul. Perbekalan mereka banyak. Walaupun mereka galau, ya, maka Nabi SAW memperhitung, wah ini real, ya, maka Nabi realistis orang. Ya, maka ya sudah, ini kayaknya tidak mungkin deh. Ya, untuk kita teruskan, madratnya akan lebih besar. Ya, bertumbangan, kelaparan juga, ditambah lagi urusan Madinah masih urusan banyak, Mekah juga harus diurusin, Ghanimah juga Masya Allah. Ya, maka Nabi lebih memilih yang maslahat. Maka di sini Pak Bu, lihat di sini ada kaidah, ini pelajaran bagi kita. Wa intazahum adadul masalihi. Apabila terjadi dua maslahat, ini maslahat, itu maslahat yang mana nih ya? Maka yuqaddamul a'la minal masalihi. Maka orang cerdas harus mengambil maslahat yang terbesar. Ya. Dan saya kira para bapak-bapak teman, para dokter juga ya, itu dilakukan kaidah itu dalam dalam ilmu kedokteran ya. Ya gitu, mana yang lebih maslahatnya lebih besar. Lalu waktu itu tazahumul mafasidi. Sebaliknya kalau ada dua mafsadat, madarat yang ada dua madarat, madaratnya meninggalkan kota Taif dalam keadaan tidak dapat apa-apa. Tapi di sana ada madarat yang lebih besar lagi. Maka ambil madarat yang paling kecil. Ya, dan perang Pak Bu, teman-teman semuanya harus mengukur kekuatan. Oleh karena itu mohon maaf ya, subhanallah, semoga Allah, Pak Bu, teman-teman semuanya, semoga Allah kuatkan saudara kita di Palestina. Ya, yang sudah kita saksikan semuanya. Tapi sebetulnya Allahumma saya ya, kita mendengar fatwa para ulama Ahlus Sunnah bahwasanya ya, kekuatan tidak sebanding. Ya, kekuatan tidak sebanding. Belum waktunya muslim menyerang. Belum waktunya muslim menyerang. Ya, sehingga subhanallah dengan kekuatan yang lemah menyerang, akhirnya yang terjadi apa? Kehancuran, subhanallah, kehancuran jiwa, kehancuran raga, kehancuran fasilitas, dan luar biasa. Ya, nyawa dan seterusnya. Maka di sini ya, jihad itu ya harus mempertimbangkan, ya jihad harus mempertimbangkan yaitu uh, apa namanya? Jihad harus mempertimbangkan ya kekuatan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada apa Pak di balik faidah? Ya, faidah di balik pulangnya Nabi SAW. Ada apa faidah di balik pulang Nabi SAW? Paulus mengatakan minimal ada dua faidah besar di balik pulangnya Nabi SAW. Ya, yang pertama ya, tentunya tadi setelah Nabi realistis dan sebagainya, yaitu alhamdulillah, eh, yang pertama tidak terjadi peperangan sehingga tidak banyak yaitu bertambah berguguran. Dan Nabi berharap sebetulnya kaum Sakif itu masuk Islam. Nabi berharap kaum Sakif itu masuk Islam. Mereka tunduk dan masuk Islam. Maka dengan baliknya Nabi dan mereka tertawan di mana, di dalam benteng, maka ya tidak banyak yang terbunuh dan mereka diharapkan masuk Islam. Makanya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua Pak, yang kedua faedahnya bagi kita bahwasanya yaitu bolehnya kita kembali dari medan perang, ya, dalam keadaan kita tidak berhasil mengukur kekuatan kita. Yaitu setidaknya ini merupakan pengalaman berharga bagi kaum muslimin, ya, dan juga menghindari untuk membebani umat Islam dengan hal yang mereka tidak mampu. Itu boleh Pak. Jadi Anda boleh mundur Pak dari peperangan Pak. Kalau Anda tidak mampu, jangan maju terus.
Ya, sekali lagi, boleh mundur dari peperangan kalau memang kekuatan tidak mumpuni. Dan itu pelajaran bagi panglima-panglima hari ini. Lebih baik kita mengadakan damai atau kita tinggalkan sudah. Ya, maka ini tidak menjadi beban. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, itu jadi ada hikmah. Nabi SAW tentunya dengan kewahyuannya, dengan kecerdasannya, akhirnya Nabi SAW memilih untuk sudahlah, ada maslahat yang lebih besar, ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sambil lenggang, sambil pulang, dan tentunya para sahabat kecewa dan marah. Maksudnya kecewa tidak sampai dan marah kepada orang Saqif, ya, yang mereka subhanallah pengecut tidak mau keluar. Akhirnya mereka bilang apa? Ya Rasulullah, ud'ullah ala Saqif. Ya Rasulullah, doakanlah keburukan, laknat, ya, kepada penduduk Saqif. Para sahabat nggak sabar, ya. Rasul SAW doakan, binasakan mereka dengan doa ya Rasulullah. Ya, maka subhanallah, apa yang terjadi, Pak? Ketika Nabi dimintakan untuk mendoakan keburukan, ya, yaitu keterpurukan kepada orang sakit, maka Nabi mengangkat tangannya. Apa Nabi katakan? Allahumma hadi saqifan. Allah mahdi saqifan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum sakit. Ya, subhanallah. Pak, kita kembali lagi. Apa namanya? Memori kita. Ketika Nabi SAW ke Taif sebelum hijrah, apa yang terjadi? Nabi dilempari, Nabi dihina, Nabi dicaci, dan seterusnya. Subhanallah, Nabi berdoa kepada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka tidak sampai ilmu kepada mereka. Lalu subhanallah, dua apa? Dua penduduk dua penunggu bumi, Dua penunggu gunung, ya, mendapatkan izin dari Allah kalau Muhammad menyetujui, timpakan dua gunung. Untuk satu penduduk kota Taif, satu penduduk kota Mekah. Kata Nabi, lah, subhanallah. Kalau kita gimana, Pak? Gaskeun. Gaskeun aja gitu kan. Kalau kita gaskeun lah. Nabi mengatakan la Allah yukhriju min aslabihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barangkali Allah keluarkan dari sulbi mereka yang beriman kepada Allah dan akhir. Subhanallah, Pak. Inilah, ya, kearifan Nabi, kesabaran Nabi, ya. Beliau disakiti, beliau dihina, tapi beliau senantiasa mendoakan. Oleh karena itu, ini juga bagian daripada seperangai kita yang kita harus kita ambil. Ya, bagaimana kita tidak terbawa hanam yang ada laknat, yang ada caci, yang ada maki, doakan keburukan. Lah. Ya, hidayah. Berikan hidayah, doakan berikan hidayah. Ya, kepada siapa? Orang-orang yang musuhi kita atau melakukan kedoliman. Ya, termasuk juga jangan lupa doakan pemerintah kita, Pak. Ya, doakan pemerintah. Di antara ciri Ahlussunnah, mendoakan pemerintahnya. Seburuk apapun yang kita lihat, namun kewajiban kita mendoakan mereka. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, akhirnya Nabi SAW kembali ke Hunain, ya, kembali kemana ke Ja'ranah bersama para sahabat, ya, dalam keadaan, ya, beliau yaitu tadi sudah berusaha mengepung, dan kaum muslimin setelah itu Nabi kembali ke Ja'ranah, membagikan ghanimah. Subhanallah, Pak, sekitar 2 minggu Nabi tidak bagikan ghanimah itu, Pak. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Nabi berharap setelah mereka ditinggalkan, Nabi tinggalkan mereka di Taif, di benteng itu, ya, dan kembali ke Ja'ranah. Dari situ ada istri mereka, ada unta mereka, ada ribuan kambing mereka, semua harta mereka di sana. Barangkali mereka rindu kepada anaknya, barangkali mereka rindu kepada istrinya. Akhirnya mereka datang menemui Nabi, Pak, dan mau masuk Islam, berserah. Ya, mau masuk Islam. Nabi berharap seperti itu. Namun 2 minggu ditunggu, tidak mereka datang ke Ja'ranah. Ya, akhirnya Nabi bagikan, Pak. Bagikan itu ghanimah tersebut. Nah, qaddarallah. Ya, setelah 2 minggu dan dibagikan, istri mereka sudah dibagiin jadi hamba saya, anak-anaknya, yang perawannya, yang jandanya, yang hamilnya udah dibagiin, termasuk Nabi pun dapat. Karena Nabi 1/5, ya. Nabi haknya 1/5 dari ghanimah, ya kan? Nah, karena salah satu yaitu Bani Khawazin datang. Utusan Bani Khawazin datang, ya Muhammad, yang engkau tahu apa yang kami sedang menimpa kami, ya. Kami ingin kembali kepada anak istri kami dan kepada harta kami. Kata Nabi, gubrak. Sudah kami bagikan, gimana? Ya.
Lalu akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah pilihannya antara kau ingin dibalikan istri, anakmu atau hartamu. Ya, dan mereka mau masuk Islam. Subhanallah, Bani Hawazin masuk Islam, Pak. Utusan Bani Hawazin masuk Islam. Ya, akhirnya akhirnya Nabi SAW, yaitu beliau mengawal diawal dari beliau, beliau serahkan hamba sahaya yang dia miliki, lalu yaitu kaum muhajirin, dan Nabi menyemangati beberapa orang ya dari kepala-kepala pembesar Quraisy untuk mengembalikan istri dan anaknya sebagai tawanan yang menjadi hamba sahaya, walaupun tidak semuanya mengembalikan. Qadarullah ya. Namun itulah cerita, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, adapun Bani Saqif, Taif itu baru masuk Islam di tahun ke-9. Jadi setahun setelah itu. Dan alhamdulillah dengan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya sampai tentunya setelahnya mereka semuanya masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dengan kesabaran Nabi, hari ini negara itu menjadi negara Islam, daerah itu daerah Islam. Allahu Akbar. Kalau kita jalan-jalan ke Taif, tentunya 100% penduduk kota Taif adalah kaum muslimin. Kaum muslimin, Allahu Akbar. Ya, itu barangkali mohon maaf nih. Ya, singkat karena pembahasannya tentang apa? Perang Taif. Sebetulnya tadi tidak terjadi peperangan, ya. Karena yang terjadi adalah pengepungan, dan Nabi SAW tidak berhasil, qadar dengan izin Allah, dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang besar. Dan di sini juga subhanallah kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Allahu Akbar ya, bagaimana perjuangan Nabi dahulu membela agama Allah ya, dan memperjuangkan agama Allah, menebarkan yaitu Islam ke tengah manusia ya, subhanallah, darah ya dan nyawa yang Nabi korbankan. Namun semuanya itu tentunya subhanallah ya, dengan semangat beliau, sebagai Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, sungguh telah datang rasul dari bangsa kalian, maksudnya pada manusia, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat bila ada sesuatu yang membebani kalian, harisun alaikum, dia sangat semangat ya untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat sayang kepada yang beriman. Pak Bu jemaah sekalian, Allahu Akbar ya, semoga kita bisa bertemu dengan beliau, mendapatkan syafaatnya, bisa meminum telaganya. Dengan cara apa? Hari ini kita dengan cara mengimani beliau sebagai Rasul, mencintai beliau di atas segala-galanya, mengagungkan beliau yaitu dengan batasannya, dan tentunya kita senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan ini win-win solution dari keburukan akhir zaman, yaitu kita istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Kita pelajari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana akidah kita, tauhid kita harus seperti tauhid Nabi SAW. Bagaimana ibadah kita, ya, harus seperti Nabi SAW. Bagaimana akhlak kita harus seperti akhlak Nabi SAW. Itu caranya. Ya, lalu setelah itu kita insya Allah mudah-mudahan ya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya. Wallahu alam. Aku luka lihada. Ya, semoga ada faidah ya dari yang kita sampaikan dan berkah untuk kita semuanya. Barangkali itu mungkin bila ada waktu yang tersisa boleh dengan ya tanya jawab. Hafizakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan pada Ustadz Fahrudin atas materi yang luar biasa menarik dan insya Allah bermanfaat. Untuk berikutnya kepada teman sejawat sekalian, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya kita masih ada sedikit waktu. Dipersilakan. Kapan jalan-jalan ke Taif, Pak Dokter Ridwan? Ya, insya Allah Ustadz. Enaknya jelasinnya di sono, Ya ya. langsung ya, Jadi on the jadi spot ya kita Ustadz. dari Mekah ke Hunain dulu gitu kan. Dari Hunain baru kita ke Taif di sana. Wah, Insya Masya Allah. Allah. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Amin, 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 insya Dan Allah. Taif sekarang Mekah 46 derajat. Masya Allah. Dan Taif 15 sampai 20. Nah, Sangat dingin, nah, alhamdulillah. Ada buku bagus sekali ya, tentang sirah Dr. Ridwan dan para ikhwah.
kalau berbahasa Arab dan ini sudah terjemahkan, ya, Sirah Nabawiyah fi Dawil Masadil Asliyah. Sirah Nabawiyah dengan apa namanya? Landasan Al-Qur'an dan Sunnah. Maksudnya dengan dalil-dalilnya ya. Ini ditulis oleh Dr. Mahdi Rizkullah Ahmad. Ya, ini bagus sekali dan sempurna sekali. Cukup bagus. Namun, Masya Allah, Ustadz kita, Ustadz Firanda, ya, Hafidahullah, beliau menulis sirah, ya ini ininya ya, covernya, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Rasulullah. Ini sekitar 8 jilid, Pak. Dan Masya Allah, ya beliau sangat cukup sempurna dari apa namanya literasi-literasi yang beliau bawa. Ini sangat bagus. Kalau iseng yang manfaat, ya indah sekali. Iseng yang manfaat membaca yaitu sirah yang ditulis oleh beliau. Ditulis oleh Ustadz Firanda, ya Hafizahullah Azza wa Jal. Ini sangat bagus sekali, ya. Jadi boleh kita jadikan rujukan dalam sirah ini, ya. Nah, Baik, terima kasih infonya Pak Ustadz. Sepertinya mungkin sudah sangat jelas materi yang diberikan ya Ustadz. baik. Kalau gitu boleh saya berinfo. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fikum para dokter dan semuanya jazakallahu khair atas kepercayaannya untuk saya bisa memberikan kalimat ya tentang sedikit tentang sirah Nabi SAW. Semua kita bisa mengambil pelajaran dan menambah cinta kita dan kepada Rasulullah SAW. Amin. Sedikit barangkali saya ingin menginfokan saya tentunya di Pandeglang ya di Pondok Pesantren Riyadus Solihin. Alhamdulillah dari tahun 2010 dan sekarang santri sudah kurang lebih 1.500 ya santri Insyaallah. dan alhamdulillah di kami ada jenjang pendidikan dari PAUD sampai sekolah tinggi ya PAUD ya SMP SMA ya sampai sekolah tinggi. Untuk SMP dan SMA kami memiliki 3 program ya program satu SMP IT dan SMA IT di bawah Dignas 60% agama 40% umum ya. Dan yang kedua, kami punya SMP dan SMA Darus Syariah namanya, yaitu fokus kurikulum 90% agama, ya, itu SMP SMA. Dan yang ketiga, SMP SMA Darul Huffaz, khusus para penghafal Quran. Ya, khusus penghafal Quran, ya. Itu apa namanya? Program SMP dan SMA yang ada di pondok. Kemudian juga kita alhamdulillah ada sekolah tinggi, ya, alhamdulillah baru diresmikan perizinannya tahun ini. Kita namakan STID, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Riyadus Solihin, yaitu bahasa Arab, yaitu dengan program bahasa Arab dan ilmu syar'i. Maka ini mudah-mudahan menjadi ya rujukan juga untuk sekolah tinggi ya untuk yang ingin mempelajari agama di bawah pimpinan barangkali pernah dengar Dr. Abdul Roy ya yang punya HSI dan itu kebetulan ipar saya ya. Oh, masya Allah. Adik ipar ya beliau dan tinggal di sini di Pandeglang alhamdulillah. Dan beliau yang pegang sekolah tinggi. Nah, itu yang tentang pendidikan dan yang kedua tentunya ya subhanallah ya kami berusaha pondok ini berbasis sosial ya bukan naudzubillah bisnis oriented sehingga alhamdulillah dengan semua sampai pakaian bersih makan ya tentunya setiap hari 1 juta sementara ini 1.900.000 800 ya 1.800.000 sudah totality itu semuanya sampai baju bersih ya saya kira masih termasuk murah ya mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu dan tidak sedikit duafa, tidak sedikit yatim, ya, tidak sedikit juga masyarakat sekitar yang sekolah dan kita gratiskan. Bahkan kita punya program namanya pembekalan dai itu gratis total 100%. Nah, oleh karena itu ya terkadang ya kami masih terkadang bercerita tentang kebutuhan apa itu apa namanya fasilitas. Ya sekarang ini alhamdulillah sedang bangun beberapa gedung ya di pesantren putri khususnya ya gedung asrama, gedung kelas, juga masjid dan aula dan seterusnya. Oleh karena itu barangkali tafadhal siapa yang ingin ikut juga bersaham dalam perjuangan ini ya insya Allah itu menjadi harta yang menetap bagi kita dan jariah kita insya Allah. Baik barangkali itu sebagai informasi. Informasi pondok saya sering share ke dokter itu tuh apa dokter dokter Rian Rian ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Dokter Nanti di-share Rian. juga. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran dokter Rian. Nah, baik kita cukupkan ya Pak ya. Ya Ustadz. Monggo. Monggo silakan Pak Didi. Silakan.
Ini ada sedikit pertanyaan Ustaz. Ah, monggo. Ya, ya, ya kalau buah-buahan yang di Mekah ya itu apakah betul semuanya dari Taif Ustaz? Eh, ini kayaknya mau impor ke Taif nih, ke Mekah kayaknya nih. Ya. Ya, yang pasti jengkol pun ada, Pak. Jengkol pete ada ya, alhamdulillah. Cuma durian yang nggak ada. Baik, betul. Yaitu buah-buahan dari Taif. Mekah bukan hanya dari Taif, tidak. Tentunya salah satunya dari Taif, ya. Namun juga banyak dari Jezan. Jezan itu dulu namanya Najran. Itu perbatasan antara Saudi dan Yaman. Itu namanya Jezan. Tapi dia masuk ke Saudi. Termasuk juga dari Yaman. Banyak dari Yaman. Namun sekarang ini ya saya dapat kabar dari negara-negara Asia kayak pisang gitu ya. Itu masuk ya dari negara Asia. Sekarang kan dengan mudahnya impor ya dan seterusnya. Jadi namun untuk daerah Saudi sendiri ya Taif betul salah satu komoditi untuk masuknya buah-buahan dan tidak sedikit di Jizan. Pak, kalau nanti kapan-kapan main ke Najran namanya Najran Jizan kurang lebih sekitar 400 kilo, 500 kilo dari Mekah itu Pak kayak di Indonesia Pak. Itu kebun apa namanya? Kebun mangga itu terkenal mangga di sana. Kebun mangganya dan mangganya enak sekali, masya Allah. Ya buah-buahan di sana, ya. Termasuk pepayanya, termasuk apa itu semangka, masya Allah itu manis-manis di sana. Dan juga dari Yaman, ya penghasil juga dari Yaman. Dan apa namanya? Jadi bukan hanya dari Taif. Nah, salah satunya dari Taif. Nah, kalau mau impor bu silakan lah gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, baik. Afwan, izin bertanya, Dok. Dok, boleh? Silakan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, ilmu syirah Nabi tentang Taif. Masya Allah, luar biasa. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Eh, yang ingin Anda sharingkan adalah selain dari kita mempelajari sirah Nabi, nah, Iya, misalkan kita ke kota Taif, umroh ke kota Taif gitu, betul. apa nih, apa nih yang prioritas utama yang harus kita persiapkan ke situ eh, sebagai umatnya Nabi. Kemudian tentu kita harus tahu faedahnya apa. Mungkin Ya, itu yang Anda ingin sharingkan, Ustadz. baik. Baik. Syukran sebelumnya. Barakallahu fi. Assalamualaikum Pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. Ibu bapak sekalian, Allahu Akbar. Memang mohon maaf ya. Terkadang ini ada sesuatu yang kurang dari kita. Kurang apa? Terkadang kita kurang merasa rindu dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Satu saat Nabi SAW berziarah kubur. Ya, Nabi SAW berziarah kubur. Lalu ketika ziarah kubur, Nabi mengucapkan salam dan Nabi berkata kepada sahabat, ya, wadidna an qad ra'ayna ikhwanana. Mohon maaf nanti saya akan share khutbah Jumat saya apa namanya? Khutbah Jumat saya tentang cinta Nabi. Ke Pak Rian, Dokter Rian nanti dokter bisa di-share dokter ya tentang khutbah saya tentang cinta Nabi SAW. Jumat kemarin barusan kemarin di pondok. Nah, kata Nabi aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Wadidna an-nara ikhwanana. Kami sangat rindu, aku sangat rindu ingin ketemu saudara. Lalu sahabat yang ada di sekitar Nabi nanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Qala la. Tidak. Antum ashabi, kalian tuh sahabatku. Ikhwanana, saudara kita, saudaraku. Ya man lam ya'ti ba'd. Alladzina yu'minu bi wa lam yarani. Mereka yang belum datang setelah aku. Mereka beriman kepada aku sementara mereka tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Siapa itu? Ya kita, ya antum. Dirindukan Nabi SAW. Semenjak Nabi hidup. Subhanallah. Maka kita dirindukan Nabi SAW. Ya. Lalu satu saat Pak. Ya ini sedikit dulu karena pertanyaannya singkat saja sebenarnya itu. Suatu saat Aisyah pernah datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah, doakan aku. Doakan aku, kata Aisyah. Maka akhirnya Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma fili Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat, kata Rasul. Ya Allah ampunilah Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang nampak dan yang tersembunyi. Ya kan?
Akhirnya kata Aisyah, aku tertawa terbahak-bahak saking senengnya sampai kepalaku jatuh di pangkuan Nabi. Saking senengnya didoakan Nabi. Lalu kata Rasul, ya Aisyah, ayasuruki du'ai hada? Apakah kau senang dengan doaku itu? Waduh, Rasul, siapa yang tidak senang didoakan olehmu? Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, wahai Aisyah, innaha la du'ai fi kulli salati li ummati. Ya, dikira Aisyah itu doa spesialis untuk Aisyah. Ternyata apa kata Nabi? Demi Allah Aisyah. Doa yang aku ucapkan tadi, itu aku ucapkan senantiasa di setiap sholatku untuk umatku. Allahu Akbar. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan kita. Dan Rasulullah menunggu kita di telaganya. Rasulullah insya Allah memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah SAW insya Allah menunggu kita di surganya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus cinta Nabi SAW. Ya, kita harus itu memuliakan Nabi SAW. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita yang paling inti, bagaimana menjadikan kehidupan kita seperti Nabi SAW. Ittiba, mengikuti Nabi SAW. A sampai Z. Dari bangun tidur sampai tidur. Urusan keyakinan, urusan ibadah, urusan kehidupan. Pak, Bu, teman-teman semuanya. Subhanallah, syariat Nabi syariat yang sangat sempurna. Bayangkan, cara masuk kamar mandi diajarin. Urusan kuku diajarin kita. Maaf ya, urusan bulu ketek diajarin kita. Maaf, urusan bulu kemaluan kita diajarin. Bagaimana Nabi yang ngajarin. Urusan makan, minum diajarin Nabi SAW. Luar biasa, sempurna. Sempurna alaihi salatu wassalam. Nah, maka di sini kita ittiba. Nah, bagaimana menjadikan kehidupan kita ya adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam segala perkara. Dan tentunya menuntut kita untuk menuntut ilmu, Oleh karena itu, ya ketika kita datang ke kota Makkah atau Madinah, ya ada dua tujuan. Tujuan pertama tentunya tujuan ta'abud, menghambakan diri kepada Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Naam, kita tawaf, kita sa'i, betul. Kita lempar jumroh, bla 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 dan seterusnya. Tapi yang tidak kalah penting, apalagi ketika kita datang ke kota Madinah, dan kita juga berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Kita datang misalkan tadi ke mana? Ke Taif. Kita datang ke Khaybar misalkan, atau ke tempat-tempat yang di mana di sana di sana terdapat perjuangan Nabi. Apa itu? Dalam rangka nafaktilas. Nafaktilas bagaimana ya Allah, luar biasa. Maaf ya, kita ini sekarang tinggalnya di hotel Pak, di Madinah. Benar nggak Pak? Naiknya naik bis Pak, naik kereta cepat Pak. Tidakkah Anda mengingat bahwasanya kegagahan kota Madinah, kota Makkah, adanya kita aman, damai di sana, hasil perjuangan manusia yang Allahu Akbar senantiasa bagaimana ya dia berpikir bagaimana kita selamat, bagaimana umatnya, bahkan kita dirindukan olehnya dan kita pun insya Allah merindukan dia. Oleh karena itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ya, dengan kita datang ke sana lalu kita ke Taif dan seterusnya, kita harus pelajari bagaimana sirahnya. Kita juga mungkin bisa bersama Ustadz yang akan bercerita tentang sirahnya. Untuk apa? Untuk menafaktilas sehingga kita tumbuh rasa cinta, tumbuh spirit perjuangan, tumbuh spirit itu pengagungan, pemuliaan. Namun tentunya dengan batasan-batasan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Hafidhakumullah, semoga Allah SWT ya mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Dari mulai nanti di telaganya, ya Rabb, semoga kita bisa minum telaganya. Kita dituntun di jembatan sirat, kata-kata Nabi, dengarkan Bu. Kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya. 3 kali sore, 3 kali petang. 3 kali sore, 3 kali pagi. Ya, kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali sore, 3 kali pagi, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya, wabil islami dina, Islam sebagai agama. Wabi muhammadin. Dan aku ridho juga Muhammad SAW. Nabiyan wa rasulah. Sebagai nama Nabi dan Rasulku. Maka, apa kata Nabi Pak? Di antara riwayatnya, la'akhudan nabiyadihi. Aku tuntun tangannya. Hatta udhikhirahul jannah. Sampai dia masuk surga. Semoga kita termasuk yang dituntun oleh Nabi SAW. Ya, wallahu ta'ala alam. Barangkali itu. Nah, salam. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin karena mengingat waktu Nah, sudah hampir maghrib Ustadz. ya, Ya mungkin nah, kalau masih ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustadz. baik, Atau saya kira sudah sangat cukup dan alhamdulillah kesimpulannya adalah bagaimana ya subhanallah ya perjuangan-perjuangan dilakukan Nabi SAW dan tadi sudah kita sebutkan juga faidah-faidah ya Nabi melakukan sebab-sebab sekali bernabi ya hanya punya sebab hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh putus asa dan Nabi ketika kalah dan dihina
tidak membuat Nabi temperamen dan marah dan laknat, tidak. Nabi doakan. Maka kita juga perlu mendoakan ya orang-orang yang subhanallah terkadang ya macam mendolimi kita dan seterusnya, kita doakan berikan hidayah yang akhirnya Saqif atau Taif menjadi penduduk kota penduduk Islam atau kota Islam, tentunya tidak luput dari perjuangan dan doa Nabi SAW. Semoga kita bisa mengambil yaitu pelajaran penting dan tadi itu ya para jihad penting tapi ngukur kekuatan harus realistis ya. Kalau kekuatannya nggak mungkin dia sudah balik, gimana lagi ya. Dan itu juga pelajaran bagi kita bahwa alhamdulillah ada keringanan. Kalau nggak kuat ya balik. Termasuk teman-teman kita subhanallah di belahan negara dunia hari ini. Ya sudah kalau memang tidak mampu ya sudah sih gitu loh. Artinya jangan sampai korban ya Allah, lihat korban yang terjadi Bang. Terbunuh, hancur, lebur bumi. Ya apa namanya bangunan. Ya Allah, ya sudah sih Allah ya. Ya itulah karena sirah Nabi barangkali ya perlu kita gali terus untuk jadikan kita patokan hidup kita dalam baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang. Nah, Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan kepada Ustadz Fakhruddin atas iya kok. materi yang luar biasa. Dan jazakumullah khairan kepada para teman sejawat sekalian. Ya mungkin kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdik. bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu illa ilaik. anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum Jazakallah dan dokter ditunggu di Pandeglang ya warahmatullahi semuanya ya. wabarakatuh. Ditunggu di Pandeglang ya. Insyaallah di Riyadus Shalihin.